Ada waktu. Selamat malam, kita akan mulai kuliahnya. Screen-nya udah kelihatan belum? Kelihatan screen-nya? Sudah, Pak. Oke, seperti biasa, kalau nanti ada yang di saat saya menerangkan ada pertanyaan, langsung raise hand aja ya. Atau langsung potong aja nggak apa-apa. Oke, kalau kita mulai, malam ini kita soal perancangan dan perencanaan survei GNSS ya. Tadi pagi ya kita belajar tentang cara surveinya ya, dari persiapan alat sampai pengolahan ya. Nah, ini lebih ke projectnya ya. Jadi kita kalau GNSS itu sebuah pekerjaan lah ya, nggak GNSS saja ya. Karena kan dengan matang ya, mulai dari alatnya, metode, strategi-strategi untuk mencapai output yang sesuai yang diinginkan. Nah, tahapan survei sebenarnya ada 5 ya secara umum. Perencanaan, persiapan, pengumpulan data, pengolahan, pelaporan. Dan setiap tahap jika ada revisi ya alurnya ke atas lagi ya. Jadi dari perencanaan sudah direncanakan. Jika saat persiapan ada yang kurang, ke perencanaan lagi. Gitu juga yang lain ya, revisinya ke atas lagi ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Mungkin sedikit cepat. Nah, di tahap pelaksanaan kita tentu saja harus mempersiapkan alatnya ya. Nah, bagian dari peralatan yang harus dipersiapkan tipe receiver ya. Tentu saja kita harus milih ya sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalkan surveinya butuh ketelitian yang tidak ketelitian sangat tinggi ya kita harus pakai yang geodetik ya. Tapi kalau order ketelitiannya mau senti aja mungkin tipe survei boleh ya. Tapi kalau nggak butuh teliti ya penting ada minat, udah pakai tipe navigasi aja, pakai topografer atau pakai handheld itu boleh. Nah yang kedua yang harus disiap receiver dan antena berikut kelengkapannya ya. Casan, pengukur tinggi antena ya. Diperhatikan ya sesuai dengan metode. Jadi contoh kalau statik ya, kan base dan rover harus disentrik tuh kalau statik ya. Jadi statifnya ya harus 3, harus ada 2 gitu ya. Kalau RTK misalkan, mungkin statifnya hanya butuh untuk di base, untuk di rovernya hanya butuh jalon saja mungkin. Disesuaikan dengan metodenya. Yang ketiga, peralatan ya, tripod atau statif, penting-penting, tiba, meter lain-lainnya ya, helm dan rompi mungkin. Sesuai lokasi survei ya. Kadang kan kalau lokasi surveinya di tambang yang butuh izin lebih ketat, ya peralatan pendukungnya lebih banyak ya. Ada helm, ada rompi, nanti sepatunya harus safety, nanti mobilnya juga harus ada spesifikasinya gitu ya. Itu akan lebih lengkap ya, akan lebih perencanaannya harus lebih matang. Yang keempat, kendaraan bermotor, mobil atau motor yang mempermudah pergerakan antar titik. Yang kelima, baterai charger, dan jam untuk melihat jam. Mulai record dan akhir recordnya ya. Komputer untuk ngolah. Terus yang selanjutnya komunikasi untuk tim, bisa HP atau HT. Nomor 8, alat pengukur suhu, tekanan, dan kelembapan udara. Nah, untuk 8 ini sebenarnya opsional ya. Tapi di beberapa survei, khususnya survei di area BIG, nah itu kita harus mengukur suhu
suhu saat melakukan pengamatan berapa, suhu tekatannya berapa, itu ada alat tambahan lagi. Yang ke-9 yang terakhir peralatan pelengkap ya, golok, topi, payung, alat tulis, senter dan lain-lain. Tapi opsional juga ya. Untuk 8 dan 9 ini jarang biasanya, sesuai kebutuhan saja. Nah, untuk memilih receiver GNSS itu banyak pertimbangannya. Ada pertimbangan teknisnya, dia pakai tipe data apa ya, 1 atau 2 frekuensi. Tapi alat-alat sekarang sudah 2 frekuensi semua lah, tidak perlu khawatir. Terus metode pengamatannya bisa L berapa aja ya. Ada alat lama itu hanya bisa L1, L2. Tapi kalau alat sekarang mungkin sudah sampai bisa mengamati fase L5 ya. Terus kanal jumlah kanalnya, terus ketelitian dari data prosedur dan fasenya juga dilihat lah. Nah, itu semuanya bisa dilihat di spesifikasi alat. Semua alat itu punya spek lengkapnya lah. Jadi kita bisa milih. Nah, ini akan tergantung pada ya milih alatnya ya. Alatnya semakin bagus speknya tentunya lebih mahal pasti. Terus cara mengoperasikan receivernya. Mudah atau enggak sih cara pakai alatnya ya. Terus mudah enggak sih download datanya, mudah enggak kemampuan untuk memantau satelitnya. Terus jenis survei yang bisa di alat itu. Apakah hanya bisa statik aja, apa bisa sampai RTPPP. Nah, itu semuanya ada di spek juga ya. Karena alat-alat sekarang ya kebanyakan bisa semua. Tapi kalau kita dapat alat jadul, ya akan susah untuk menangani metode-metode yang baru. Contohnya RTK tuh. Kalau topcon yang kita punya itu RTK susah ya. Sangat susah tuh pakai RTK. Tapi kalau alat yang baru kayak Leica, bahkan yang merek-merek Cina sudah sangat mudah menggunakan RTK. Terus finansial ya, pasti dilihat di mahal atau enggak harganya ya. Terus softwarenya ya, kalau seperti yang saya bilang tadi pagi ya, kalau softwarenya itu yang mengikuti dari merek si jenis GNSS-nya ya. Lalu kesesuaian di lapangan ya, dari berat, ukuran. Biasanya surveyor zaman sekarang lebih suka receiver yang lebih enteng untuk dibawa ya. Otaknya lebih compact lah. Tidak zaman dulu sangat berat ya. Otak-otaknya berat banget. Ada air enggak ya. Terus baterainya kuat berapa jam. Nah, itu sangat penting untuk survei GNSS. Lalu perekaman datanya ya, bisa pakai SD card kah atau pakai TF card, semuanya diperhatikan. Hanya kalau nanti suatu saat misalkan punya konsultan atau pemetaan atau nanti dipercayakan untuk memilih alat, nah ini yang jadi pertimbangan ya. Nah, para alumni kita juga ya kadang kan sering nanya tuh ke saya dan teman-teman lain, alat yang bagus sekarang apa, atau alat ini bagus nggak sih. Nah itu ya, jadi apa mereknya ini coba lihat speknya, udah bisa L2, L5, bisa N-trip, bisa radio, bisa PPP, terus ketaatan baterainya berapa mAh gitu ya, kayak milih HP lah ya. Oh ini bagus nih, harganya berapa, mahal ternyata. Ada sandingannya nggak, ada lawannya nggak, lawannya setia ini, oh berarti mending yang ini. Nah itu salah satu yang nanti ya kalian bakal kerjanya di rancah itu ya. Oke, selanjutnya setelah milih alat, kita harus mempersiapkan juga geometri satelitnya ya, geometri pengamatan. Di situ ada lokasi titiknya, jumlah titiknya, konfigurasi jaringan, dan karakteristik baseline-nya. Jadi di sana itu harus tahu tuh jumlah titik yang mau diukur berapa,
koordinat pendekatannya di mana saja ya. Kalian diplot ya, diplot di Google Earth. Terus kira-kira memakai metode apa ya, konfigurasi jaring atau radial gitu. Itu ditentuin semua sama kalian. Nah, untuk lokasi titik ya seperti saya bilang tadi ya, harus kalau bisa di lapangan, kalau bisa tidak ada yang mengganggu di sekitarnya ya, yang bisa memaklukan sinyal GNSS ya, untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya multiplex. Terus tanahnya stabil, mungkin tidak longsor, terus mudah dicapai, dan sebaiknya ditempatkan di tanah milik negara. Poin penting ya kalau bangun BM. Makanya ya pasti suatu saat ada lah mungkin ya beberapa orang dari angkatan ini nanti yang berurusan sama benchmark ya, mungkin membangun benchmark atau memakai benchmark. Nanti harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Nah, jumlah titik. Nah, untuk jumlah titik dalam pengukuran GNSS disesuaikan dengan keperluan pekerjaan serta tujuannya. Titik-titik itu pasti ada dua jenis kan ya. Ada base, itu titik yang diketahui koordinatnya, dan yang akan kita tentukan koordinatnya, yaitu rover. Nah, minimal satu titik lah harus jadi base ya. Minimal ya ada sistem WGS 84 lah, agar kita sudah dalam sistem koordinat global. Nah, konfigurasi jaringan ini ada hubungannya sama survei diferensial statik. Kita distribusi titiknya relatif tidak mempengaruhi kualitas jaringan ya. Ya kita harus milih nanti pada akhirnya ya, mau pakai radial atau pakai jaring. Nah, jaring pun nanti akan seperti ini ya. Ini titik yang sama nih, ada 5 titik yang sama ya. Kita bisa mendesain pengukurannya bisa secara radial, bisa secara jaring. Nah, kalau secara jaring kita nanti akan membuat perencanaan pasti beda-beda nih. Kalau ini mungkin bisa dikerjakan, kalau alatnya 5, kalau alatnya 3 misalkan. Berarti ini bisa dikerjakan 2 sesi. Paham nggak 2 sesi maksudnya? Gimana kalau ini 2 sesi kayak gimana? Ini A, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau alatnya 3 gimana buat sesinya? Saya mengates dulu coba. Bisa menjawab, Pak. Yes. Kalau 2 sesi itu nanti kan 3 alat, Pak. Alatnya taruh di P1, terus rovernya 2, 3. Itu sesi pertama. Lalu sesi kedua, alat tetap di 1 buat base, terus 4, 5 pindah rover, Pak. Oke. Nah, kalau ini bisa 2 sesi, tapi kalau yang tengah mungkin sesinya bisa lebih panjang ya. Karena kalau 3 sama 3 alat, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagi 2, 4. Ini bisa 4 sesi kali 2. Tapi kalau ini lebih banyak lagi sesinya ya. Alatnya 3 ya. Nah, kalau yang ini lebih banyak lagi sesinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi 2, 5 sesi. Jadi kita harus memilih ya, pada akhirnya harus memilih konfigurasi jaringannya mau berapa sesi, bentuk jaringnya saat ngolah gimana. Nah, yang paling bagus tentu saja yang paling kanan ya. Karena konfigurasinya sangat bagus. Dia bisa adjustment-nya lebih bagus, perataan jaring lebih bagus. Tapi lebih lama karena 5 sesi ya.
Kalau paling kiri 2 sesi cukup. Kalau bicara soal hasil, mungkin agak-agak mirip ya. Tapi lebih yakin kalau jaring sebenarnya. Kalau GNSS ya, karena semua pengukuran pasti ada kesalahan. Harus diingat itu. Oke. Lanjut ya. Kelihatan nih slide-nya masih? Masih, Pak. Ya, oke. Nah, mungkin udah masih ingat nggak baseline bebas sama baseline trivial? Ada pernah saya ajarin belum sih? Apa beda baseline bebas sama baseline trivial? Masih ingat nggak? Kalau masih, kalau enggak apa-apa. Kasih ulang. Halo. Ingat nggak? Trivial aja deh. Lupa ya? Oke. Kalau izin Pak, kalau di catatan itu, kalau trivial itu baseline itu dia dapat diturunkan dari baseline-baseline lainnya, terus dia juga dari satu sesi pengamatan aja Pak. Oke, makasih. Anggun tadi ya? Kayaknya suara Anggun. Iya Pak. Oke. Nah, baseline trivial itu baseline yang bisa diturunkan dari baseline yang lainnya ya dalam satu sesi. Jadi, anggaplah ini suatu pengukuran jaring ya. Nah, kan dalam zoomnya kan kalau kita pakai 3 alat, kalau pakai 3 alat itu sebenarnya ini contoh 5 alat dulu deh, 5 alat. Jadi cara ngitung baseline trivial apa? Kita ada 2 nih istilahnya, baseline bebas sama baseline trivial. Kita lihat agar mudah penjelasinnya, saya harus bahas tentang baseline bebas dulu. Nah, baseline bebas itu baseline yang tidak trivial. Baseline trivial itu baseline yang bisa diturunkan dari baseline lain di satu sesi pengamatan. Jadi contoh ada 5 GPS nih, 5 GNSS dihidupkan bersamaan nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya kan kalau kita langsung plot titiknya di pengolahan data, dia akan kebentuk seperti ini. 1, 2, 3. Bentuknya pasti kayak gini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 garis ya yang menghubungkan antar titik. Nah, tapi yang bisa dihitung itu hanya N-1. N itu banyak titiknya. Banyak receiver-nya. Nah, jadi yang bisa dihitung adalah 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah, 4 itu baseline bebas. Ya, 3-nya, sisanya itu baseline trivial. Nah, baseline trivial ini kita ukurnya di sesi berikutnya gitu. Enggak. Jadi kalau sesi pertama nih kita mengukurnya ada 5 alat, dirinya di alatnya bersamaan waktunya sama-sama sejam. Tapi yang bisa dihitung baseline-nya 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini dihapus, di sesi pertama pengolahan. Dihapus. Nah, untuk mengukur untuk menjadi jaring kita harus 2 kali, ada sesi kedua. Jadi sudah sesi pertama dimatiin sejam, dipatiin dulu recordnya. Dipatiin recordnya sama-sama, dimatiin dulu semuanya. Oke, sesi kedua ya, hidupin. Sejam lagi. Nah, di sesi kedua nih baru dihitung. 1, 2, 3. Dia jadi baseline bebas di sesi kedua ya. Nah, baru dia kehitung jaring. Nah, kalau kalian hanya satu sesi, kebentuk jaringnya gitu ya. Kalau kebentuk dia jaringnya. Cuman itu nggak bisa dihitung sebagai pengukuran jaring.
Karena ada yang trivial. Tapi kalau itu akan dihitung sebagai pengukuran radial aja gitu. Nah, apalagi nanti kalau alatnya semakin dikit ya, cuma 3 alat atau cuma ya 3 alat lah minimal kalau jaring. Sebaiknya 3 alat minimal. Nah, tapi pemilihan garisnya baseline-nya bebas ya. Namanya baseline bebas ya. Jadi bebas kita mau milihnya gimana. Kita mau milih nah seperti digambar ya. Mau awalnya 1 2 3 4 atau 1 2 3 4 atau 1 2 3 4 atau 1 2 3 4 boleh bebas. Yang penting jumlahnya 4. Admin 1 yang penting. Oke, maksud nggak baseline trivial? Yang lain ngecun nggak? Artinya ya. Nanti ngecun aja. Nanti kalau pengolahan, kan nanti kalau nggak salah kalian harus melakukan, kalau Kemker tuh bisa milih sebenarnya mau radial atau mau jaring. Tapi tentu saja dengan alasan yang bagus ya, milih jaring kenapa, milih jaring. Pasti milih radial pasti kalian. Tapi harus ada alasannya di ini ya. Di SOP yang kalian buat. Di KAK SOP sama aja lah. Oke. Terus ya ini sudah dijelasin lah ya. Harus memilih mau metode radial atau jaring kalau statik diferensial. Ini gak usah saya jelasin lagi lah. Harusnya sudah paham, terbukti dari tugas ya yang sudah dikerjakan kemarin. Tapi ada yang unik dari tugas-tugas yang kemarin dikerjakan. Apa kira-kira? Bisa nebak nggak? Ayo. Terutama yang cewek-cewek ini terlihat kejamnya ya. Karena mendesain pengamatan survei dari jam 1 malam. Tugasnya, ayo siapa yang ngaku? Jadi dia ngukur, hidupkan base jam 00 sampai 01 radial. Jam 1 malam sampai jam 2 pindah titik. Waduh. Surveyornya nangis itu, ya sejam-sejam pindah-pindah. Kalau lokasinya di hutan, wah ada yang manusiawi ya, mulainya startnya jam 8, selesainya jam 5 sore pulang. Ada yang kejam tuh, dia udah mulai jam 1 sampai jam 12 lagi, hari kedua. Terus hari kedua mulai lagi jam 00. Lembur pisan. Siapa tuh? Ada yang mau pengakuan dosa nggak? Jangan kejam-kejam lah sama surveyor ya, kalau sudah jadi bos. Orang kemarin aja Renaldi sama Catur aja mengukur malam-malam dimarahin sebenarnya ya. Cuman masih semangat Pak. Pulang jam 9 kemarin ya Renaldi ya. Iya, Pak. Tapi ya sebenarnya kalau kita nantinya jadi chief surveyor ya kita harus ini lah ya. Cuman itu karena cuma 3 hari lah gitu. Jadi perencanaan surveinya acak kadut lah ya. Nah, nanti harusnya ya kalau merencanakan survei ya di waktu-waktu yang masuk akal lah ya. Nah, sebenarnya istirahat siang ya harus istirahat ya, karena ya refraksi lagi besar-besarnya tuh di udara. Jadi jangan mulainya dari jam 1 malam ya. Nanti ya kasihan anak buahnya. Oke, selanjutnya baseline itu sebaiknya nggak terlalu panjang antar titik ya. Base ke rover itu kalau bisa nggak usah panjang-panjang banget, minimal di bawah 20 kilo. Karena ya semakin panjang baseline-nya, yang pertama ketikanya makin berkurang, terus lama pengamatan harus lama banget.
kita ya. Sama ya yang paling sering kejadian ya pengaruh kesalahan orbit dan refraksi ionosfernya akan makin besar. Nah itu sulit tuh, ngolahnya sulit. Kalau baseline-nya sudah sampai 20 kilo. Makanya kejadian tuh kemarin ya. Jadi kita ngiriin base aja, kita mau buat base tuh. Membuat base di depan kantor sekdes, mengukur 4 jam rovernya. Base-nya itu di Waijepara. Itu dihitung dia 23 kilo. Nah udah, itu sebenarnya sangat nggak bagus ya. Cuman karena saya tahu untuk pengkoreksinya, jadi saya download data yang sp3.z tadi ya, yang precise. Jadi dia kesalahan orbit dan ionosfernya terkoreksi. Jadi agak mendingan lah itu. Hasilnya itu pun ketelitiannya vertikalnya masih senti. Kalau horizontalnya masih 7 mili kalau nggak salah kemarin. Yang data 4 jam aja begitu ya. Apalagi yang pengukuran cuma sejam, 30 menit. Kalau base-nya jauh ya itu nanti bakal jelek hasilnya. Dia harus jadi perencana yang baik loh, yang ulung. Nah, lalu untuk kontrol kualitasnya dan menjaga kekuatan jaring, sebaiknya baseline yang diamati saling menutup dalam suatu loop dan tidak terlepas begitu saja. Sebenarnya ya harus dilakukan secara, kalau emang harus radial ya udah radial aja gitu. Jangan kita mau jaring tapi teknis pengukurannya kayak radial. Mending milih aja. Kalau mau radial udah radial aja gitu. Jangan jaring kayak tadi ya, contohnya jaring tapi maksain cuma 1 sesi. Itu sama aja bohong hasilnya. Yang pasti semakin banyak jumlah baseline bebas yang diamati pada suatu jaring, maka semakin bagus. Jadi kalau kalian punya di titik ini ya, di titik ini ada 5 alat, kalian ukur 1 sesi sama 5 sesi di titik yang sama, itu akan bagus 5 sesi pasti. Karena datanya lebih banyak, lebih saling mengurangkan. Kenapa? Oke, selanjutnya masih soal baseline ya. Nah, loop yang terlalu besar atau dari banyak loop itu tidak bagus sebenarnya secara geometris ya. Meskipun dilihat dari lama pengamatan yang diperlukan akan lebih menguntungkan lah. Dengan kata lain, jumlah baseline dalam suatu loop sebaiknya jangan terlalu banyak. Ini contohnya nih. Ini sama titiknya ya, ada 6 ya. Jadi kan sebenarnya bisa bentuknya bisa begini ya. Nah, bisa gini ya. Ini gambarnya jelek kayak. Nah, ini loop besar, ini loop kecil. Nah, loop kecil itu lebih bagus. Kalau loopnya kecil, nah semakin banyak loopnya, ya berarti lebih bagus. Berarti lebih banyak baseline yang diamati ya. Itu aja cara intinya ya. Nah ini contohnya nih dari buku Pak Hasan ya. Ini ada tiga jaring contohnya. Nah, ini jaring 1, ini jaring 2, ini jaring 3. Nah ini sama pengukurannya ya. Jadi kalau kita ngukur 6 titik secara bersamaan tuh hasilnya pasti kayak gini. Kalau di drag ke software ya. Pasti bentuknya kayak gini, saling terhubung. Bahkan ada satu lagi nih harusnya. 56 ke 55. Atau ke sini juga bisa nih. Tapi bisa dihapus ya nantinya. Ini di delete itu bisa di software. Jadi nggak perlu khawatir nanti bentuknya gimana Pak, itu otomatis kebentuk.
dengan catatan kita harus mengukurnya secara bersamaan. Nah, kalau dilihat dari standar deviasinya, nah jaring yang loopnya lebih kecil itu mempunyai standar deviasi yang lebih kecil ya, yang artinya lebih teliti daripada yang kotak atau yang segitiga, jaring kedua atau jaring ketiga. Standar deviasinya lebih tinggi. Ini untuk komponen tinggi ya, untuk Z-nya ya. Nah, ini terbukti ya. Jadi kalau semakin banyak baseline yang diamatin, maka semakin bagus hasil pengukuran. Oke, ada dulu nggak sampai sini? Karena ini yang lumayan penting nih dalam pengamatan GNSS. Ada? Oh, ini yang nggak hidupkan kamera udah dia tidur kan. Oke, yang penting UASnya bisa aja ya. Siap-siap aja UASnya. Oke, kita lanjut ya. Pada survei GPS, konfigurasi jaring dibuat dengan mempertimbangkan spek teknisnya, kondisi medan daerah surveinya, fungsi dari titik itu apa, base atau rover, terus strategi pergerakan tim yang akan diterapkan. Nah, ini penting ya. Karena moving itu untungnya sudah ditugas ya. Jadi moving alat itu sangat harus dipertimbangkan. Karena kalau kita merencanakannya tidak ada moving alat, itu perencanaan akan amburadul. Nah, dilihat tuh kira-kira titik 1 pindahnya ke titik berapa ya selanjutnya, lewat mana jalannya gitu. Nah, kalau itu nggak diperhatikan ya akan susah ya. Nah, kemarin itu mungkin nanti Catur sama Renaldi bisa mencontoh kakak-kakak tingkat kalian di 18 kemarin ya, di Mulyo itu sangat bagus pergerakan titiknya. Sudah tahu nih pembagian titiknya. Lo kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Habis ke titik PCP sekian, ke GCP sekian, ke ICP sekian. Itu pergerakan titiknya sudah bagus. Perencanaan surveinya udah bagus ya. Itu enak kenapa? Karena lokasinya berdekatan. Nanti kalau udah survei, saya dulu survei GNSS sepulau ya, sepulau Sumba, titiknya tuh dari satu titik ke titik lain itu sangat-sangat jauh, bahkan nggak tahu jalannya kemana. Bawa warga lokal juga bingung jalannya, itu harus diperhatikan. Nah, sama lah ya, pakai. Lihat ya, lupa. Susah. Suara anak kecil menangis ya. Oke, kita lanjut. Nah, saya punya gambar titik-titik yang akan diukur nih. Ini anggaplah di titik, hitam titik di jalan. Ini kalian bisa annotate nggak? Bisa ya, bisa annotate ya. Nah, coba gambarkan konfigurasi jaring baseline yang paling bagus menurut kalian. Siapa mau nyoret-nyoret? Boleh. Bisa annotate nih. Siapa? Nggak bisa, Pak. Nggak usah annotate. Di pilihannya nggak ada, Pak. Ini annotate samping share. Nggak bisa ya? Oh ya nih, boleh nih. Nah, set. Nah, coba Jessica. Digaris-garisin. Konfigurasi jaring terbaik. Lo apain tadi? Lo nggak liatin sih. Ayo, yes.
Bisa di ini nggak di garis gitu? Masih belum bisa, Pak. Oh, belum bisa. Nah, itu bisa tuh. Oh, saya bisa gerakin juga ya. Oke deh. Stop remote. Oke, mungkin saya kasih pilihan aja nih. Ini kelihatan nggak, Mas? Nah, kira-kira yang lebih bagus konfigurasi jaringannya ya, yang mana nih dari kita ini? Yang kiri kanan atas apa kanan bawah? Secara ini ya, secara aksesibilitas dan juga jaringnya ya, yang terbaik yang mana? Kira-kira lihat jalannya ya, lihat jalannya. Lebih efektif yang mana? Yuk, silakan pilih. Ayo. Nah, nih. Masa saya harus kayak Pak Ilyas harus diklik-klik. Yuk. Ini gimana nih Pak Ilyas gitu ya? Vidya Ristiana mana? Vidya. Man nggak ada dia. Ada kan Vidya? Ada Vidya. Catat ya. Recordnya ada tuh. Cahyono. Atau Rafiq Akbar. Alatnya berapa Pak? Alatnya apa ya? Alatnya 5 deh, alatnya 5. Cahyono, Vidya, nggak ada. Vio mana Vio? Nah, recordnya ini saya upload recordnya, nanti kita viralkan ya. Rafiq masuk pertama loh. Masuk Zoom paling pertama, masih setengah 8 udah masuk. Mantap banget. Ternyata cuman masuk ya. Ayo berapa yuk? Tebak-tebak aja. Bagus yang 18, 17 apa? 18, Pak. Oh ya, ada Vio. Vio. Udah bangun. Yang mana Vio? Yang 18, Pak. 18. Kenapa 18? Rasanya. Halo, mana? Vio-nya hilang. Kenapa ya 18 lebih bagus konfigurasi jaringannya? Jessica udah ketawa-tawa. Ayo Vio. Karena jumlah baseline-nya banyak, Pak. Oh, wis, bagus banget jawabannya. Kayaknya panik deh Vio di grup. Vio, kamu ditanya Pak Rendo cepet. Tenang, saya tidak akan mengkick ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, alasannya sangat tepat lah ya. Karena
Ya, Jeffrey, mau jawab, Jeff? Boleh nih, Jeffrey nih. Ya, alasannya tepat lah, karena biasanya lebih banyak ya, lebih bagus. Tapi kalau secara aksesibilitas, enakan mana nih? Ini kita nggak ngomong soal baseline jumlah berapa deh. Mau lihat ini aja, kalau lebih enak mana sih ngukurnya? Anggap aja tiga baseline ini katelitanya bakal sama ya. Kira-kira lebih enak yang mana? Lebih efektif yang mana? Ayo, nah ini kita langsung bikin geger ya di grup ya. Kamu dipanggil Pak Redo gitu ya. Ya, siapa ini ya? Kalau enggak bakal gitu. Ya ini apa ya? Ya, Faroji, Muhammad Faroji, tim 91. Ayo, saya tunggu 10 detik ya. Ya, Faroji, panggil. Ya, Pak. Oi, mana? Oh, dari mana dia kawan-kawannya tuh di kosan? Apa, Pak? Ya, apa pertanyaannya? Nah, itu aja pertanyaan. Ketawa lagi. Apa pertanyaannya, Pak Roji? Maaf, Pak, kurang dengar tadi, Pak. Nggak denger emang. Emang nggak denger. Gambarnya kelihatan nggak? Gambarnya di slide. Kelihatan, Pak. Nah, pilih yang mana yang paling efektif kalau ngukurnya. Ini sedotan. Yang mana yang paling efektif? Kalau dari sisi cara ngukurnya, dari moving alat, cara ngukurnya, kira-kira yang mana? Pilih yang mana? Yang baseline-nya lebih banyak, bukan, Pak? Mau lebih banyak, lebih efektif berarti ya? Lebih teliti kayaknya, Pak. Ini nggak ngomongin penelitian, berarti telatnya udah lama berarti ya. Tio tadi udah jawab. Yo, yang mana? Kira-kira kalau dari moving alatnya? Dari apanya, Pak? Moving alat. Oh, moving alat. Berarti anggap- dari yang baseline-nya yang paling sedikit, kayak, Pak, yang paling efektif. Jadi lebih nggak makan waktu ya. Iya, Pak. Oke, thank you Faroji. Nah, Iya, Pak. kayaknya harus gitu ya, biar ini Pak, biar panik. Nanti diedit ya, tolong di TikTok ya. Panik nggak? Oke. 16 baseline sebenarnya bukan karena semakin dikitnya ya. Bukan karena dikit baseline-nya. Karena kalau diperhatikan sebenarnya ya ukurnya kan sama aja nih. Cuman beda satu baseline doang. Secara umum ya ini hampir mirip nih 16 sama 17. Karena moving alatnya mudah. Ya, kalau ini ya 17 sama 16 ya. Nah, mudahnya kenapa? Kenapa 17 jadi susah? Karena ada ini nih. Ada baseline yang ini. Kenapa? Karena ini nggak ada jalan dari titik ini ke sini, nggak ada jalan. Nah, makanya kalau di 16 ini nggak dihitung. Hanya untuk jalan ke sini, kan sebenarnya mintas bisa ke sini ya, mintas ya. Tapi untuk dia ke sini, kita harus muter ke sini. Nah, ini juga jadi nggak efektif. Kenapa? Karena ini nih. Nah, kamu mau ke sini, kita harus ke bawah dulu, ke bawah sini, terus ke sini. Nah, kenapa nggak ngukur yang ini aja, kayak 17? Ini diukur. Itu aja bedanya ya. Jadi emang harus moving alat itu jadi dasar. Makanya kalau desain kerangka itu lihat jalannya kemana ngedesainnya, gitu ya. Ini harus diperhatikan ya. Mungkin akan keluar di UAS.
spoiler 1 soal UAS. Oke, kita lanjut. Tahap perencanaan geometri satelit. Nah, ini udah tadi ya. Untuk agar data kita aman, kita harus ngecek dulu di lokasi itu kira-kira satelitnya banyak nggak kita amati. Caranya apa? Caranya gimana kira-kira untuk tahu jumlah satelitnya sebelum kita ngukur? Ada yang bisa ngasih ini nggak, masukan nggak? Cara yang kepikiran sama kalian deh. Gimana cara ngeliat satelit itu di atas ada berapa? Ada di controller, Pak. Siapa tuh tadi yang jawab? Halo, siapa tadi? Dewi, Pak. Oh, Dewi. Ganti controller, oke, boleh. Bisa juga kalau controllernya belum ada, ya pakai HP ya, pakai mobile topographer. Itu bisa juga tuh, bisa ngeliat satelitnya berapa, ada berapa di atas kita ya, kira-kira. Nah, kalau udah di atas 4, itu sudah pasti lokasinya bagus untuk survei pemetaan. Ya, menggunakan GNSS ya. Karena saya sering tuh pernah ketemu lokasi-lokasi yang kadang cuma 3 GNSS-nya, satelitnya cuma 3. Itu kita harus cari, harus lamain pengamatannya aja. Strateginya kayak gitu. Nah, geometri satelit itu nggak ada efek langsungnya sebenarnya terhadap ketelitian posisi, tapi efeknya nggak langsung. Efeknya adalah nanti banyak kesalahan dan bias yang mungkin muncul. Jadi kita harus cari caranya adalah mengakalin kalau jumlah satelitnya dikit atau distribusi satelitnya nggak merata, atau di lokasi itu banyak pohon kanan kirinya, yang artinya mass angle-nya jelek. Caranya adalah memperlama waktu pengamatan. Itu ya, jadi kalau lokasinya sangat tertutup di hutan, dikasih titik nih, tiba-tiba titik itu ternyata di bawah pohon karet misalkan. Wah, ini sebenarnya nggak bisa, tapi harus banget ngukur di situ. Caranya adalah ya udah, yang biasanya kita harus ngukur sejam, lamain jadi 7 jam gitu. Itu pasti bagus datanya. Tapi kalau masih jelek ya udah, emang susah ya. Nah, pada prinsipnya semakin banyak satelit yang diamati akan semakin baik. Karena ya akan memperkuat geometri satelit dan akan meningkatkan ketelitian posisi baik titik yang diestimasi juga ya. Dan banyaknya satelit itu bisa semakin mempercepat dan mempermudah proses penentuan cycle ambiguity. Nah, ini biasanya kita lihatnya dari sini ya. Ini ada nih kalau di controller atau di mobile topographer seperti yang Dewi bilang tadi ya. Ini kelihatan polar plot satelitnya ya dari arah utara selatan barat timur ya. Di 360 derajat. Itu kelihatan lokasi-lokasi satelitnya kira-kira di sini gitu. Nah, kalau sudah lebih dari 4 itu bisa. Tapi kalau masih 3 ya udah harus dilamain pengamatan biar lebih dari 4. Nah, konfigurasi satelit yang bagus tuh yang menyebar merata ya di semua arah. Tapi kalau hanya di beberapa kuadran aja, nah ini kurang baik. Contoh tadi ya, kalau misalkan dilihat plot-plotnya ya, dilihat plotnya kalau dia ada di kuadran 1, 2, 3 tersebar di sini masih oke lah. Tapi kalau cuman ada 4 ya, tapi cuma di kuadran 1 doang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi di satu kuadran, nah itu masih belum bagus distribusi satelitnya. Dia harus merata. Mau 1, 2, 3, 4 itu udah bagus, tapi yang penting dia merata aja. Nah, Mas Angel ya, ini kan kita bisa setting
Mas Angel-nya berapa ya? Mas Angel itu sudut elevasi minimum dari satelit yang diamati. Jadi satelit dengan elevasi lebih kecil dari Mas Angel nggak akan dibuang pasti, tidak akan dianggap oleh receiver. Jadi biasanya tuh 10 derajat atau 15 derajat. Defaultnya 15 ya. Ini paham nggak ngelihat gambar ini, paham nggak? Kira-kira paham nggak ngelihat gambar 15 derajat? Paham, Pak. Nah, ya, jadi kita tuh dari alat berdiri itu 15 derajatnya ya. Jadi yang di atas 15 derajat itu di sini, di atas ini dia terhitung satelitnya. Tapi di bawah itu, di bawah 15 derajat ada 7 satelit pun itu nggak dihitung sama sistem. Tapi bisa disetting jadi 10, lebih rendah lagi. Tapi riskan karena kira-kira kenapa ada Mas Angel? Ada yang bisa ngasih alasan nggak? Ada yang bisa ngasih alasan nggak kenapa ada Mas Angel ini diatur derajatnya? Ayo, bebas aja bebas. Kita bikin panik lagi ya. Apa nih korban selanjutnya? Nabila Putri Aldina. Mana nih Nabila? Kita tunggu 10 detik. Halo? Nabila sudah bisa terhubung dengan kami? Oke, belum ya. Silakan dihubungi di grup. Nanti kita viralkan ya. Saya edit nanti videonya, masukin. Sudah biasa lah ya kayak gini dengan Pak Ilyas ya. Di kick kan. Sama saya juga ya. Ayo, jangan malas-malas kuliah. UKT mahal. Oke, Nabila nih, waduh. Catur sudah mulai menghidupkan kamera ya. Boni juga sudah tukeran nih Boni sama Catur ya. Nampaknya tertukar. Zidan sudah hidupin kamera, Arya juga. Iya, Pak. Ayo Nabila. Sudah bisa bergabung dengan kami ya. Maaf Pak, kenapa ya Pak? Nah, kenapa ya Pak Nuh? Maaf Pak, lagi rapat soalnya Pak, lagi rapat Kasra juga Pak Nyambi. Apa tuh? Program kerja asrama Pak, lagi Nyambi soalnya Pak. Kalian HMG, nanti HMG saya malahin. Iya maaf ya Pak. Oke. Mas Angel apa Mas Angel? Langsung pertanyaan susah ya. Ayo Mas. Tebak aja Nabila, serah deh. Mau jawab. Udah dibacanya, tinggal baca nih. Apa Mas Angel? Maksudnya milih Mas Angel gimana ya Pak? Ini baca minimumnya. Deh. Baca Mas Angel adalah. Oh ya, Ya. Terus pertanyaannya gimana Pak? Disuruh baca dulu. Udah Pak, udah baca kok Pak. Coba dibaca, diomongin. Mas Angel itu adalah sudut elevasi minimum dari satelit yang diamati. Kemudian satelit dengan elevasi lebih kecil dari Mas Angel tidak akan diamati. Berarti kalau ada Mas Angel yang elevasinya lebih kecil itu tidak akan diamati oleh receiver GNSS. Kemudian besaran Mas Angel yang digunakan udah itu aja Pak. Nah, kenapa kira-kira ada Mas Angel?
tebak aja. Kalau nebak mah udahlah, gak usah kuliah lagi ya. Mantap lah itu lah. Yuk, Nabila. Harus ada Mas Angel biar kita Kenapa satelit yang di bawah Mas Angel tuh nggak dianggap? Pasti ada karena dia alasannya lah. terlalu kecil, Pak. Apanya terlalu kecil satelitnya? Elevasinya tuh, Pak. Jadi satelit yang sudut elevasi Mas Angel itu mungkin lebih kecil ya, Pak. Elevasinya lebih kecil dari Mas Angel. Mungkin Efeknya apa efeknya ke efeknya pengamatan? Datanya mungkin nggak akurat, Pak, atau ya gitu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Silakan maaf ya, kalau Pak. rapat Ya, lagi Pak. nggak apa-apa. Oke. Mungkin ada yang bisa menyempurnakan alasannya Nabila? Boleh. Ya, yang baru-baru on cam dan masuk, boleh lah. Ngebantuin saya lah untuk menjelaskannya. Kira-kira apa sih efek terbesarnya kalau yang di bawah 15 derajat itu masih kita pakai datanya? Izin jawab, Pak. Boleh. Siapa nih? Jadi untuk Mas Angel ini tuh gunanya itu adalah Yes. Nggak apa-apa, Yes. oke. Jadi untuk memperkecil pengaruh multipet ya, Pak. Untuk apa? Perkecil? Untuk memperkecil pengaruh efek dari multipetnya, Pak. Itu ya, itu jawaban yang sudah disempurnakan ya. Sudah disempurnakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Jadi tujuan ada Mas Angel ini ya, karena kalau kita kemungkinan kalau di 15 derajat ini dia ada pohon. Nah, data ada pohon, tiang listrik kayak apa mobil kayak gitu ya. Nah, kalau satelitnya itu di sini, nah datanya pasti nabrak tiang listrik dulu ya. Pasti nabrak pohon dulu. Jadi akan useless datanya. Jadi mending dibuang aja. Kan di geodesi kita sering ini ya, sering pernah mengenal data outlier ya, data kesalahan sistematis, kesalahan blunder. Nah, itu dihitungnya outlier. Dihitungnya data blunder. Jadi mending daripada dipakai tapi ngerusak data. Jadi misalkan ada data yang bagus-bagus, jelek banget datanya. Kan di rata-rata nanti ya di adjustment gitu. Daripada ngejelekin mending dibuang. Itu salah satu konsep hidup juga lah sih. Jangan jadi outlier. Jangan jadi outlier untuk memperbaiki semuanya. Nah, ini penyemangat buat kalian juga. Jangan jadi outlier di angkatan. Biar angkatannya secara keseluruhan sudah bagus. Oke, itu ya alasannya ya. Mohon diingat. Terus strategi pengamatan, kita lanjut lagi. Nah, 4 faktor lah yang mempengaruhi ya. Metodenya, waktu pengamatan, lama pengamatan, dan mengikat kemana ya. Pengikatan ke titik yang tetap. Untuk jadi titik tetap ini ya base ya. Base ya. Oke. Kita harus milih ya, pada akhirnya harus milih ya metode apa yang tepat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan GNSS. Ya faktornya, aspeknya ya finansial, waktu surveinya, jumlah personilnya, akomodasi sampai logistik. Nah, metode pengamatan kita bisa milih ya mau pakai diferensial atau absolut, mau pakai post processing atau real time. Itu sudah dijelasin lagi kuliah beberapa minggu sebelumnya ya. Dan seharusnya ya sekarang nanti setelah lulus mata kuliah ini jadi GNSS ya, sarjana GNSS ya. Halo, masih kedengeran nggak suaranya? Tapi mana?
Masih kedengeran pertanyaannya? Dengeran Pak. Oke. Nanti kalau sudah jadi sarjana di NS ya sudah bisa lah milih ya. Jadi kalau saya misalkan kasih kerjaan pakai RTK aja Pak. Oh pakai statik nih Pak, harus pakai statik. Kalau sudah bisa milih ya metode yang tepat. Jaringan masih aman? Masih ya? Oke, di ambil casan dong. Di bawah. Casan HP. Nabila kalau mau rapat lagi nggak apa-apa. Kalau saya tanya tahu ya. Oke, yang selanjutnya sesi pengamatan. Nah, ini sama ya tadi ya. Ini nih kalau jaring tadi kita pakai 3 alat. Ya, yang kita bisa amatin hanya 2 titik. Hanya dua baseline. Selanjutnya sesi kedua ini 2 ini. Sesi ketiga terus yang ini, sesi ketiga yang ini sama ini. Sesi kelengkapannya ya ini sama ini. Nah, itu jadi dalam satu jaring ini kita harus melakukan 4 sesi. Nah, begitu juga pergerakan titiknya ya tadi ya. Tadi kan kalau ini kan dari titik R1, R2, R3. Berarti yang pindah R1 pindah. Yang ini yang 2 tetap. Selanjutnya pindah R2-nya ke sini ke bawah. Lalu sesi keempat sama titiknya. Yang ini pindah ke sini. Gitu. Pasti sudah hafal lah ya pergerakan titik ya. Ini sama ya. Receiver juga. Nah, makanya kita butuh alat komunikasi, HP atau handphone. Dan sebaiknya juga selalu ada komunikasi antara tim survei dengan untuk keadaan emergency. Jadi harus ada base camp. Jadi biasanya tuh ya tim leadernya ya yang nunggu di base camp. Atau biasanya kan, aduh Pak, baterainya habis. Udah pulang dulu. Atau Pak saya dibegal, atau Pak saya nggak tahu titiknya di mana. Kalau kita lihat lagi kan bisa ini ya, bisa buat strategi ulang gitu. Ini sama ya, trivial dan non trivial harus sudah paham, jangan sampai salah nanti dalam menentukan sesi pengamatan. Karena akan sulit nanti ngolah datanya. Jangan lupa juga common baseline ya. Semoga masih ingat common baseline. Masih ingat nggak common baseline? Enggak. Pak izin bertanya Pak. Boleh. Ini Pak, kan kemarin kita ada ngerjain soal tuh Pak. Nah, pertanyaannya di sini misalkan BM yang ada tuh jauh dari posisi kita sekarang. Nah, boleh nggak sih Pak kalau kita pakai metode jaring tapi kita ukur awalnya itu nggak di BM Pak? Gitu. Maksudnya gimana? Jadi kita nggak tahu di lokasinya ya? Ya. Ya Pak, misalkan kita mau ngukur, kita sudah tahu lokasinya dan sudah tahu gitu Pak jaringnya mau dibuat gimana. Tapi posisi BM-nya itu jauh dari tempat kita berada saat ini gitu Pak. Ya. Nah sesi satunya itu boleh nggak Pak? Nggak ngambil di BM dulu gitu, Harus tapi di ngambil BM. yang terdekat kita dulu gitu. Kalau jaring sebenarnya boleh. Itu boleh ya. Jadi kita ngukur base-nya terakhir gitu ya, Dewi ya? Ya terakhir atau di tengah. Boleh. Jadi kita misalkan contoh ini masih kedengeran nggak suaranya? Jadi nggak kapus. System audio quality.
Mas Hasan. Halo, kedengeran nih? Agak terputus, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Bapak saya. Oke, nah misalkan di gambar nih, jadi kan BM-nya ini ya, ini sama ya, ada 2 BM. Jadi Dewi mau ngukurnya dari sini dulu ya, dari atas ini dulu ya, ukur ini dulu gitu ya. Jadi BM-nya, base-nya terakhir. Itu bukan maksudnya. Iya, Pak, kurang lebihnya seperti itu. Itu boleh. Asal nanti saat ngolah yang 2 titik itu atau 1 titik yang jadi base itu diakui sebagai titik kontrolnya. Itu. Tapi kalau radial nggak boleh. Tapi kalau radial kan harus waktu itu harus terhubung. Tapi kalau jaring boleh. Itu kan. Tapi itu sangat riskan ya. Kenapa? Karena sebaiknya itu ngolah data GNSS itu ya kita dari base. Enakan dari base ya biar ngitung base dan bebasnya enak. Karena biasanya base itu yang jadi base itu adalah yang di tempat yang aman. Jadi kita ke tempat yang aman dulu, baru ke tempat yang ke hutan-hutan lah gitu. Dan bahkan sebenarnya kalau lokasi titiknya kita belum ada base sama sekali. Kita belum ada base sama sekali gitu ya. Kan sekarang sudah maju ya teknologi ya, udah pakai NRTK udah bisa. Kita tuh bisa jadiin base. Jadi kita download aja data NRTK di waktu yang sama saat kita melakukan pengamatan GNSS, itu jadiin base, itu boleh. Itu aja enaknya ya. Tapi itu strategi ya, bukan jadi pilihan. Itu deh. Ke bawah. Dew, apa ada lagi? Cukup, Pak. Oke. Waktu pengamatan ya, lanjut lagi ya, ini agak sedikit seperti itu. Jumlah satelit. Nah, waktunya itu harus mempertimbangkan jumlah satelit yang dapat diamati, kekuatan satelitnya, aktivitas ionosfer, pada lokasi titik dan sekitarnya ya, atau ada lalu lintas atau lalu lalang hewan atau manusia ya. Terus aksesibilitasnya sama lama pergerakan antar titik. Ini waktu pengamatan ya harus memperhatikan. Tapi kalau lama pengamatan ini beda ya, waktu sama lama. Kalau waktu itu memperhatikan posisi yang diperoleh ya. Kalau waktu lama juga. Jadi kalau waktu pengamatan itu secara keseluruhan. Tapi kalau lama pengamatan di satu titik. Kalau waktu pengamatan di satu titik, kalau lama pengamatan secara keseluruhan. Kalau lama pengamatan ya kita harus tahu dulu posisi yang kita mau berapa. Milika, senti atau meter. Terus panjang baseline-nya diperhatikan, jumlah satelit, kekuatan dari geometri satelit, terus diperhatikan. Nah, untuk lama pengamatan itu tidak ada apa ya? Tidak aturan yang mengatur ya soal lama pengamatan. Nah, ini Hasan buat nih seperti itu. Pengalaman aja di tahun 94. Jadi kalau baseline-nya 5 kilo, tahu ya cara ngukur panjang baseline ya? Tahu nggak caranya? Paling mudah load titiknya di Google Earth, terus drag aja dari titik ke titik lainnya. Kira-kira berapa kilo gitu. Atau pakai kalau cara yang agak susah ya ngitung pakai rumus ya, akar dari X2 kurang 1 kuadrat minus bla 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 gitu. Kalau mau agak-agak keren dikit. Nah, lihat panjang baseline-nya berapa. Kalau rapid static cepat, statik singkat, nah itu kalau di bawah 5 kilo
boleh 5 sampai 10 menit. Tapi ketelitiannya ya kurang bagus pasti ya kalau rapid statik. Nah, tapi kalau statik 15 sampai 30 kilo kita harus ngukurnya 1 sampai 2 jam antara base sama rover. Tapi kalau di atas 30 kilo bagusnya 2 sampai 3 jam pengamatan. Dan juga Pak Hasan juga bagi juga berdasarkan kalau receivernya bisa menangkap hanya L1 atau L1 dan L2. Ini metodenya stop and go, rapid static sampai statik ya. Dan ini berdasarkan pengalaman dari saya ya. Saya dan teman-teman lah yang sudah sering-sering survei ya. Jadi kalau panjang baseline-nya 0 sampai 1 kilo itu biasanya saya 30 sampai 45 menit. Kenapa? Oh, kok agak lama Pak daripada yang sebelumnya? Ini adalah lama pengamatan yang paling aman. Kenapa saya bilang paling aman? Karena ya anggapannya ini 1 menit sudah ada 4 satelit lebih yang diamati pakai dual frekuensi GNSS-nya, terus areanya terbuka, terus pengamatan di siang hari, level ionosfernya sedang. Jadi anggapannya ini di keadaan yang sangat ideal. Ini untuk mencapai ketinggian sampai milimeter. Jadi kalau 0 sampai 1 kilo, 30 sampai 45 menit udah aman. Nah, ini kan ada asumsinya ya di bawah sini ya, asumsinya. Jadi kalau di luar asumsi ini, yang artinya minimal tidak ada satelitnya hanya 3 misalkan, atau alatnya 1 frekuensi atau area pengamatannya tertutup, nah berarti lebih lama lagi, bahkan bolehnya 2 kali lebih ini, 2 kali lebih dari 30 sampai 45 menit. Nah kalau 1 sampai 3 kilo sampai sejam, 3 sampai 5 sampai 1,5 jam, 5 sampai 10 sampai 1,5 sampai 2 jam, 10 sampai 15 itu 2 sampai 3 jam. Kalau di atas 30 kilo minimal banget 4 jam atau lebih bagus. Nah, ini aman ya untuk dapat milimeter lah gitu. Tapi untuk pengukuran geodinamik untuk gempa dan subsiden ya, pengamatan itu harus lama banget, harus 24 jam minimal. Agar datanya ya fenomenanya bisa kelihatan. Pak Is, Sukri, boleh Pak Is. Pak, izin tanya Pak, tadi itu yang level ionosfer itu dilihat dari mana ya Pak? Level ionosfer itu sebenarnya kita kan kalau untuk detailnya sebenarnya harus ngolah ya, tapi kita bisanya adalah dari harinya ya, bukan waktu. Jadi kalau level ionosfer itu kalau siang itu sangat tinggi sebenarnya ya, karena ya ada refraksi ya, keadaannya sangat panas yang bikin mungkin si sinyal satelit itu bakal apa ya, terhamburkan gitu ya, jadi nggak langsung masuk ke receiver. Nah sebenarnya kan idealnya itu sebenarnya ngukur itu pagi, itu pun sudah saya uji lah di tugas akhir saya ya gitu ya. Jadi saya ngukur pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Yang paling bagus mana ketelitiannya. Tapi pas itu saya hanya ngukur untuk PTK. Ternyata kalau lihat ketelitian posisinya, siang itu paling jelek ketelitiannya daripada pagi, paling bagus malam. Kenapa malam? Karena level ionosfernya ya keadaan di itu tidak terlalu banyak yang bikin satelit sinyalnya tuh lancar ke receiver. Gitu is. Tapi ya itu bukan suatu jadi pertimbangan sebenarnya ya untuk ya wah berarti saya benar Pak buat desain tugas.
jaring kemarin saya mulai jam 1 malam sudah bagus, Pak. Level ionosfernya sangat rendah, Pak. Nggak gitu juga gitu. Strategi pengamatannya nggak strategi pengamatannya ya kita harus manusiawi juga. Kalau siang waktunya istirahat ya istirahat, mending isi lama gitu. Atau ya siang itu langsung aja tapi lebih dilamain. Kalau handanya sejam, lebihnya jelas hidupin kan DNS kan nggak ditunggu ya. Kita sambil makan aja udah GPS-nya hidupin aja gitu 2 jam lebih. Kalau saya itu biasanya kayak gitu ya. Kalau misalkan udah pindah di jam 11 misalkan. Kalau kita ngidupin jam kan mau moving makan siang dulu tuh. Lama labasin sampai jam 1. Jadi 2 jam gitu. Kita sambil makan sambil kalau cewek-cewek biasanya sambil drakor, kalau mungkin sambil nunggu GPS gitu ya. Cowok-cowok mungkin nonton anime gitu. Bebas gitu. Jadi dilabasin aja kalau siang, agak dilamain. Tapi kalau udah jam 2, jam 3 ya standar lagi nggak apa-apa. Tapi bukan jadi pertimbangan kalau kita harus ngumpul dari jam 1 malam. Nanti GPS-nya hilang. Rio, boleh Rio. Maaf Pak, kepencet Pak. Oh lah kepencet sih Rio. Kirain rajin banget sih Rio nanya ya. Kepencet Pak, HP-nya nge-lag. Ketawa atau kawan-kawan gitu. Jarang terjadi ya Rio nanya ya. Ya kalau lagi silahkan. Jangan malu buat tanya. Karena kalau nanti tanya udah kerja gak enak. Tapi nggak apa-apa sih. Saya juga sering kok alumni kita. Padahal lebih pintar dia ya daripada saya dulu di S1 gitu. Pada akhirnya nanya juga gitu. Waduh, saya lupa, gue udah lama nih nggak main GPS gitu. Akhirnya gitu. Apa-apa. Makanya nanti kalau sudah lulus ya, kalau nanya lagi ya boleh. Asal jangan nanya sama bos kalian aja ya kalau lagi disuruh. Coba ngukur RTK. Gimana ya Pak ya ngukur RTK ya? Nah itu baru kena jotos kalian. Kerja nanya. Karena ada kejadian tuh lagi mau melamar kerja gitu di tes tuh. Coba sentring gitu. Sentingnya lama, menit. Lawannya semenit. Sentring. Udah ragu lah pasti bosnya. Wah, ini mah lama, ngukurnya pasti lama. Ternyata bener pas disuruh ngukur nggak bisa. Itu jangan sampai lah cara ya. Amit-amit. Kalau bisa semuanya sudah jago. Oke, kita lanjut lagi ya. Lama pengamatan. Lama pengamatan tuh dibuat lebih panjang. Kenapa? Karena perubahan geometrinya lebih besar. Kalau lebih panjang lama pengamatan. Kalau lama pengamatannya pendek, ya efeknya akan lebih jelek hasil datanya. Ya pasti kalau lama pengamatan lebih panjang, lebih teliti aja hasil datanya. Karena data GNSS itu nggak bisa bohong, nggak bisa dimanipulasi. Kalau datanya jelek, hasilnya jelek pasti. Kayak kemarin banget baru banget kejadian. Ngukur GCP 10 menit. Ya pasti jelek hasilnya gitu aja. Tapi ya masih boleh dipakai Pak, boleh. Tapi hasil ketikan fotonya pasti tidak sebagus yang ngukurnya lebih lama. Makanya tergantung kebutuhan gitu. Interval data pengamatan. Interval data pengamatan tuh nanti bisa disetting tuh. Dia kalau kita hidupin alat itu atau lebih nyebutnya anaknya epoch pengamatan ya. Jadi kalau interval datanya lebih kecil, yang artinya kita merekam satelit itu setiap berapa detik. Nah, kalau udah pernah ngidupin Topcon, kalau kita record ada bunyi dia, gitu ya. Nah, itu kan berarti 1 detik. Tapi kalau
1, 2, 3, 4, 5. Tek, nah itu 5 detik. Atau kalau di Leica kita bisa nyeting. Kita mau per berapa detik nge-save datanya. Per 1 detik, 5 atau 10 ya. Nah, semakin kecil interval datanya lebih banyak pasti ya. Tapi hanya meningkatkan presisinya, bukan akurasi. Jadi datanya lebih rapat. Tapi kapasitas pengamatannya berkurang dan juga kontributasnya pada peningkatan penelitian tidak besar juga gitu. Tapi filenya jadi gede pastinya ya. Yang harusnya berapa kilobyte jadi mega. Terus kalau ditanya yang mana yang bagus Pak, sebenarnya bagusan yang interval datanya lebih kecil. Yang artinya datanya lebih banyak. Cuman kita harus lihat pintar-pintar memilah-milah datanya ya. Yang jelek-jelek dibuang. Lalu pengikatan ke titik tetap. Kita harus nyari base ya. Semua pengukuran harus ada base-nya. Semakin banyak base, lebih bagus pengamatannya. Minimal 1 lah. Karena jarang juga ya yang melakukan mencari base-nya banyak, 3, 4. Berarti hanya 1 atau 2 lah paling banyak. Oke. Nah, selanjutnya konektivitas titik. Jadi kita ini daerah surveinya nih ya. Ada 2 cara ya. Yang pertama beranting, yang ketiga langsung. Nah, jadi daerah surveinya tuh ini ya. Kotak kecil kotak kecil di bawah ini nih. Nah, tapi BM-nya itu di sini, jauh banget BM. Cara pertama kita buat BM lagi. Buat BM 1, 2, 3 baru ke daerah survei. Dijaringin gitu ya. Atau langsung aja dari titik tetap langsung kita jaringin ke lokasi survei. Langsung dijaringin gitu ya. Nah, sebenarnya paling efektif ya langsung ya. Karena kita nggak perlu mengukur ini lagi. 3 titik. Tapi pengamatannya harus lebih lama di awal. Ini 3 baseline ini itu harus lebih panjang pengamatannya, harus lebih lama pengamatannya. Dan receiver-nya harus 2 frekuensi, nggak boleh 1 frekuensi karena susah nanti ngolahnya ya. Itu aja alasannya cuma itu deh pokoknya. Nah, terus konektivitas titik ya. Jadi kalau kita pakai titik tetap, kita tuh harus milih yang konektivitasnya lebih kuat. Nah, kalau titik ini, kita bisa ngubungin 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi kalau titik ini hanya 2, 1, 2. Ini bisa nih 3 ya. Di sini. 3. Atau bisa di sini kalau dipaksain 4. Atau ke sini. Bisa ya. Tapi sebaiknya yang konektivitasnya lebih kuat. Oke. Pertanyaan dulu nggak sebelumnya? Jam berapa sih? Cukup lah ya, 1,5 jam. Ayo, ada pertanyaan? Stop record. Terima kasih ya sudah didapatkan malam-malam.